Komisi Pemilihan Umum Minggu sore menggelar rapat koordinasi bersama tim pasangan Capres-Cawapres dan parpol peserta pemilu 2024. Rapat membahas pembagian zonasi kampanye rapat umum atau kampanye terbuka dan kampanye iklan di media massa. Kampanye terbuka dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona A, B, dan C, berdasarkan pembagian waktu di Indonesia. Setiap paslon nantinya hanya akan berkampanye di satu zona pada waktu atau tanggal yang ditentukan. Sementara setiap partai politik pengusung akan mengikuti paslonnya, kecuali 4 partai. Partai Umat mengikuti zonasi paslon nomor urut 1, Partai Gelora zonasi paslon nomor urut 2, sementara Partai Buruh dan PKN dengan zona kampanye sendiri. Kita ngikuti polanya kan ada 38 provinsi. 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi nanti akan ada kalau dalam konteks pembagian zona, tentu saja setiap paslon itu pasti akan berkampanye juga di zona ya masing-masing. Jadi misalnya sekarang misalnya paslon tertentu yang di zona A, kemudian paslon berikutnya di zona B, paslon berikutnya di zona C, itu pada hari yang sama. Besok akan bergantian, jadi semua akan dapat sama. Kampanye terbuka Capres-Cawapres akan digelar mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Tim teknis dari paslon, parpol, dan KPU masih melakukan rapat pembahasan terkait hal-hal teknis. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Sadu Santo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi bersama saya, Aya Nufus, dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Warga dihebohkan beredarnya video viral yang berisi rekaman perbincangan yang diduga dilakukan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video perbincangan ini berisi rencana pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Video dengan durasi 2 menit 35 detik ini viral di media sosial. Video ini dinarasikan berisi percakapan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video percakapan antara pejabat ini disebut-sebut berisi rencana memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Video viral ini juga menampilkan foto sejumlah pejabat antara lain Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan, Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat, PJ Bupati Batubara Nisamul, dan Kejari Batubara Amru. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres. Namun video viral yang beredar di dunia maya ini dibantah Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Rekaman percakapan pada video yang beredar juga dinyatakan bukan suara Dandim Asahan 0208. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawa 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Baru. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Saat ini petugas sedang menyelidiki pemilik suara serta akun yang pertama kali mengunggah hingga viral di media sosial. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fatih Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuai polemik di tengah masyarakat. Pernyataan Kapolri menjadi kontroversi di tengah netralitas ASN dan TNI Polri yang sedang menjadi sorotan. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan
karena perbedaan akhirnya bukan pemimpin yang kita cari tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara perayaan Natal Mabes Polri tahun 2023. Pernyataan terkait estafet kepemimpinan jelas menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri yang sedang menjadi sorotan. Bahkan tidak sedikit netizen yang sangat berharap kepolisian bisa netral di pemilu. Terkait polemik pernyataan Kapolri, Mabes Polri langsung meluruskan pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan bahwa yang dimaksud kepemimpinan keberlanjutan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya. Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan presiden saat ini yaitu ke-7 Insinyur Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia, ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan tentunya apapun program yang dibawanya. Truno Yudo juga menegaskan bahwa Kapolri telah menginstruksikan agar semua jajaran kepolisian bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai banyak fakta di lapangan. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya. Atas laporan ini, Caimin akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Muhaimin Iskandar menyampaikan dugaan intimidasi saat menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Caimin membenarkan jika ada intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Muhaimin maupun Anies Baswedan yang rencananya ke Gresik, Jawa Timur. Muhaimin mengungkapkan jika peristiwa itu benar, ia akan melaporkannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Cerita intimidasi di Gresik itu seperti apa, Gus? Ya, ada yang didatengin, dimarah-marahin karena mengundang saya. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Aparat atau siapa? Aparat. Muhaimin menjelaskan pemilu bukan agenda capres dan cawapres serta partai politik saja. Pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa, sehingga intimidasi tidak diperbolehkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri pemirsa diduga mendapat tekanan jelang deklarasi dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka mengaku sempat dilarang untuk hadir oleh pihak tertentu. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu sebelum acara deklarasi dukungan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini digelar di Surabaya, Jawa Timur Sabtu siang. Beberapa purnawirawan TNI Polri ini mengaku mendapat tekanan agar tidak hadir di acara deklarasi. Namun mereka tetap datang memberi dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi saya mendengar cerita ada yang nggak usah datang Pak gitu. Sudah disampaikan pada saya Pak Ganjar tadi yang disampaikan nggak usah datang. Luar biasa. TNI Polri dididik, dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu nggak ada yang takut, maka datanglah mereka semuanya di sini. Menurut saya itu yang bikin kita juga tidak pernah gentar. Karena ada Ganjar.
dan tidak pernah takut karena ada Mahfud. Ya. Dukungan ini termasuk untuk menangkal tekanan-tekanan mungkin yang diterima oleh Pak Ganjar. Tentu saja. Maka saya sampaikan beliau-beliau ini orang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, dengan cara-cara yang benar. Ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar pun optimis pihaknya akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan lari bersama di kawasan Senayan, Jakarta. Dengan jarak 7 km, Ganjar berlari ditemani istrinya dan juga Sandiaga Uno. Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atiko dan Sandiaga Uno bersama sang istri Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park, Jakarta pagi tadi. Dengan jarak 7 km, istri Ganjar Pranowo Siti Atiko berhasil tiba di garis finish dengan waktu tempuh lari 50 menit. Ganjar Pranowo mengaku belajar berlari dari sang istri. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari. Istriku mana? Satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Ini yang ngajak cepet, ini yang ngajak lambat. Sementara itu, politikus P3 yang juga merupakan Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno menyampaikan kegiatan ini sebagai bukti bahwa dirinya solid mendukung Ganjar Mahfud menuju 14 Februari mendatang. Untuk ekonomi rakyat kecil, itu yang kami perjuangkan di P3 dan kami solid, tinggal 30 hari lagi. P3 hasilnya optimal bersama Pak Ganjar, sudah melewati 4%. Kita akan jaga momentum, insya Allah menjemput ridho Allah untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dianggap menjadi pasangan calon yang akan membawa solusi serta memakmurkan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi bersama Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Mahfud didampingi Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi bersama umat Kristiani di Gereja Bethel Indonesia Medan, Sumatera Utara. Di hadapan para jemaat, Mahfud menjelaskan gagasan besar kesatuan, yaitu tidak saling bermusuhan, meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Mahfud yang didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengajak jemaat untuk memilih pemimpin menggunakan hati nurani. Ia pun menyinggung bahwa saat ini banyak oknum yang memberi tekanan untuk memilih paslon tertentu. Kalau pesan saya ya pesan kebangsaan ya, bahwa kita itu bukan sekedar fisik bangsa, tapi juga ide dan gagasannya menyatu di situ. Kalau bangsa itu idenya kan nation, lebih pada sebat ini. Tadi saya menyampaikan soal notion. Notion itu ide tentang gagasan besar dalam kebersatuan kita, yaitu kita tidak bermusuhan karena perbedaan entah suku, entah agama, entah ras. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang tepat dan mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman sehingga semua agama mendapat porsi yang sama di mata hukum. Ini kan forum gereja ya, tadi di Rumah Persembahan, sekarang di Selekta. Intinya pemimpin yang ideal ke depan itu yang mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman. Sehingga semua agama itu di mata hukum sama. Jadi aliran apapun itu merasa tentunya dilindungi. Dan itu ada di konstitusi.
Para jemaat yang hadir antusias menyimak gagasan yang disampaikan Mahfud MD. Mereka berharap Ganjar Mahfud bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Dari Medan, Sumatera Utara, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Mereka menargetkan suara Ganjar Mahfud di Klaten mencapai 80% dan menang satu putaran secara nasional. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di lapangan Nyendo, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Gatot Edi Pramono, Bupati Klaten Sri Mulyani, anggota DPR fraksi PDIP Jawa Tengah, DPRD Klaten, Ketua DPW Partai Pengusung dan juga pendukung seperti PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan juga Hanura. Diharapkan partai pengusung, tokoh, kader partai dan juga simpatisan turun langsung menemui masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa Ganjar adalah calon presiden yang merakyat, sederhana, dan mempunyai program yang bagus. Tadi sudah disampaikan, Bu Bupati sudah menyampaikan juga, kita harus bersama-sama turun ke bawah ke akar rumput. Ya. Siapa saja, mulai partai pendukung, PDIP, P3, Perindo, kemudian Hanura, simpatisan, bersama-sama dengan para caleg, para relawan, ya, tokoh-tokoh, komunitas pendukung turun bersama-sama ke akar rumput melalui door-to-door canvassing, berbicara, berkomunikasi bahwa Pak Ganjar ini adalah calon yang sangat ideal, ya, sangat merakyat, sederhana dan punya program-program yang bisa dieksekusi langsung untuk masyarakat. Alhamdulillah nambah semangat kami. Saya selaku Ketua TPC Kabupaten Klaten tentunya akan bergerak terus. Mesin partai sudah kami gerakkan, partai pengusung juga sudah gerak. Kata kuncinya adalah PDIP adalah partai Wong Cilik. Insya Allah kami akan ke akar rumput, kami akan merebut hati rakyat, kami akan memohon kepada rakyat tentunya untuk kemenangan Pak Ganjar Mahfud. Relawan yakin pasangan Ganjar Mahfud menang di Solo Raya dan Klaten dengan menargetkan suara hingga 80%. Selain diisi dengan senam bersama dan sablon rakyat gratis, tebus paket sembako murah juga door prize ada di acara ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, para relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengadakan bakti sosial di sejumlah daerah. Mereka menggelar pasar sembako murah guna meringankan beban ekonomi warga sekaligus sosialisasi program unggulan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Mengatasi dampak kenaikan harga sembako, Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara mengadakan berbagi keberkahan tebus murah bersama Majelis Taklim Al-Barokah. Kegiatan berlangsung di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan harga Rp15.000 saja, masyarakat sudah mendapatkan minyak 2 liter, gula, dan bahan pokok lainnya. Sementara di Medan, Ustadz Sahabat Ganjar Sumatera Utara menggelar kegiatan inovatif berbagi keberkahan dengan tebus murah sembako. Adapun harga yang ditawarkan yakni Rp10.000 saja dengan paket bantuan lengkap isian minyak, gula, mie instan, bubuk teh, dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya memberikan bantuan, mereka juga menyatakan dukungannya terhadap program Ganjar Mahfud sebagai pemimpin Indonesia di 2024. Di Kabupaten Lombok Timur, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat menyambangi desa Kota Raja Sikur untuk menjalankan bazar beras murah. Warga prasejahtera juga bisa mendapatkan satu paket beras seberat 2 kg seharga Rp5.000. Bazar beras murah digelar guna meringankan beban ekonomi warga di tengah kelonjakan harga pangan. Bazar murah bahan pokok yang digelar komunitas nelayan pesisir di Desa Bucorwetan, Kecamatan Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur sangat dinanti-nanti warga.
Pasalnya dengan program tebus murah hanya Rp5.000, warga bisa memperoleh paket berupa minyak goreng, mie, dan gula. Langkah simpatisan ini pun menjadi bukti nyata komitmen Ganjar Mahfud dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Kegiatan bazar murah bahan-bahan pokok juga diadakan komunitas nelayan pesisir di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tenggamus, Lampung. Di sini harga nilai tebus per paket sembakonya itu untuk minyak goreng Rp10.000, gula Rp10.000, dan tepung terigu Rp5.000. Selain bazar sembako murah, sosialisasi mengenai pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga dilakukan. Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar menggelar pasar sembako murah dengan potongan harga 60%. Warga Desa Bangkalan, Kecamatan Jumapolo bisa menebus paket lengkap sembako Rp20.000 berisi beras 1 kg, minyak 1 liter, dan gula 1 kg. Masyarakat yang menebus paket sembako murah juga mendapatkan cek kesehatan gratis. Ketua Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pemirsa Jaleswari Pramodowardhani bertemu dengan ratusan driver ojol di Surabaya, Jawa Timur. Para driver perempuan ini menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka selama bekerja di lapangan. 200 driver ojol perempuan Surabaya antusias ketika menghadiri acara roadshow Ketua Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud, Jaleswari Pramodowardhani. Mereka merupakan para ibu-ibu tangguh yang setiap harinya berada di jalanan dan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam kesempatan ini, para driver ojol perempuan mengeluhkan jam kerja yang melampaui batas. Mereka juga meminta akses terhadap kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai penjamin keamanan bekerja. Tadi saya menjawab bahwa mereka sebaiknya membentuk semacam wadah perkumpulan, yayasan atau apapun namanya itu, agar semua itu bisa terwadai dengan baik dan kemudian driver perempuan ini tidak hanya mereka terampil dalam pekerjaan mereka sebagai driver, tapi mereka juga menginginkan ada pekerjaan tambahan yang bisa menambah pendapatan mereka. Para driver ojol perempuan berharap ke depannya TPN Ganjar Mahfud akan memberikan pelatihan keterampilan yang bisa menambah penghasilan mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono mendorong purnawirawan polisi untuk mendukung pemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Kota Surakarta sebagai basis PDIP ditargetkan mampu mendulang 90% suara untuk Ganjar Mahfud. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang juga mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono mengajak para purnawirawan Polri turut berperan memenangkan pasangan nomor urut 1 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal ini disampaikan Gatot dalam dialog bersama purnawirawan Polri dan Warakauri di posko TPC Ganjar Mahfud di Surakarta, Jawa Tengah hari Minggu. Pasangan Ganjar Mahfud memiliki program yang nyata untuk menyejahterakan keluarga Bayangkara. Tentunya hari ini saya berada di Kota Solo, mendapat dukungan dari teman-teman dari TPC, kemudian dari para purnawirawan Warakauri. Tentunya ini menampakkan satu energi yang besar lagi ya, bersama-sama. Kalau kemarin teman-teman dari TPC ini sudah didukung dari partai politik sendiri, kemudian juga teman-teman relawan, simpatisan masyarakat, ini teman-teman dari purnawirawan dan Warakauri membantu. Tentunya kita akan yakin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menang di Kota Solo ini. Terlebih orang tua Ganjar Pranowo juga berlatar belakang purnawirawan polisi. Sebagai basis PDIP dan didukung Partai Perindo, P3 dan Hanura, Kota Surakarta ditargetkan mampu mendulang 90% suara untuk pasangan Ganjar Mahfud. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Provinsi Lampung pada hari Minggu. Sementara wakilnya Muhaimin Iskandar berdialog dengan warga desa dan petani di Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan Anies Baswedan di Bandara Raden Inten Lampung pada hari Minggu disambut meriah para kader Partai Koalisi Perubahan dan relawan. Anies akan berkampanye di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan untuk berdialog dengan warga terkait isu kelangkaan pupuk dan kesulitan para petani. Ia juga akan meresmikan apel siaga dan melantik para calon saksi TPS. Ada kegiatan 3, satu kegiatan haul, yang kedua dialog dengan para petani, membahas persoalan pupuk, yang kedua gabah, irigasi, hal seputar pertanian bersama dengan petani. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Probolinggo, Jawa Timur. Gus Imin berdialog dan mendengar keluh kesah para warga desa dan petani setempat. Ia mengaku telah menyiapkan program untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota dengan menaikkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, dan Probolinggo, Jawa Timur, Tinus Ristanto, Hana Purwadi, iNews melaporkan.